Halo, kembali lagi di channel saya. Udah lama nggak upload ya. Kali ini kita mau bahas Vario 150 tahun 2018. Ini yang tahun terakhir ya, sebelum facelift, sebelum ganti mode. Dan kita mau bahas tentang experience ini ya. Kita mau bahas pengalaman pakai ini selama 4 tahun. Tapi ini memang jarang dipakai ya. Kilometernya masih sedikit ini. Di angka 18.346,2 ya. Karena udah 4 tahun pakai, memang unitnya memang jarang dipakai. Jadi memang tergolong masih oke lah ya secara jarak. Kita mau bahas tentang selama 4 tahun ini apa sih pengalamannya pakai ini. Overall ini masih sangat bagus ya untuk pemakaiannya. Masih oke lah, puas banget pakai ini. Dan sekarang sudah discontinue kayaknya ya, diganti dengan Vario 160 yang terbaru. Memang ada beberapa hal yang bikin ya agak sedikit kecewa, tapi ya wajar lah. Yang pertama itu bagian ban depan ini, saya bahas kekurangannya ya. Kekurangannya dulu, yang pertama ban depan ini memang kotor ya. Kalau dilihat secara kamera mungkin nggak terlihat, tapi kalau secara langsung bannya udah mulai bergelombang ya yang depan ini. Padahal secara batikannya atau gritnya sih masih tebel, cuman secara batikannya bannya sudah mulai bergelombang. Padahal ini bawaan dari pabriknya, merek Federal ya, ini Federal dari pabrikannya tahun 2017, pembuatan tahun 2017 minggu ke-51. Entah faktor usia atau faktor apa, saya juga kurang paham. Dan di motor yang satunya malah lebih tebal lagi gelombangnya. Pinjol-pinjolannya ini lebih tebal lagi, lebih terlihat lagi di motor yang satunya ya. Nanti kita bahas di video yang lain. Itu benar-benar kerasa, dan kalau dipakai di motor itu kayak oleng gitu ban depannya, roda depannya. Terus kayak gini ya, minor sih ya, ini wajar karena pemakaian. Ada baret-baret karena ada pemakaian juga wajar-wajar aja sih. Cuman ini yang bikin kurang oke. Mungkin bisa jadi evaluasi untuk pemilihan bannya. Entah, saya juga nggak tahu atau karena pemakaiannya si usernya, atau karena bannya, atau karena usia ya, kurang paham juga. Kalau secara usia sih 4 tahun ya. Kalau dilihat dari 2017, sekarang sudah 2022 bulan 3 sih ya, hampir 5 tahun lah ya, 5 tahun kurang sih. Mungkin karena usia juga, mungkin karena usia jadi sampai seperti ini Pak. Walaupun secara gripnya masih bagus, masih tebel. Oke, terus kita lanjut ke roda belakang. Roda belakang ini bannya udah saya ganti ya. Kemarin itu bocor, terus kata yang nambahnya sih udah nggak oke bannya, udah harusnya sudah diganti buat safety-nya. Karena yang pakai cewek ya, kasihan juga kalau nanti harus dorong-dorong kalau rodanya kempes atau seperti apa. Nah, ini kita ganti bannya yang pakai Corsa Eco Max ya. Harganya di bengkel sih kemarin saya dapat 200 kurang. Cuman kalau misalkan pinter-pinter milih di marketplace sih, di online, bisa dapat lebih murah lagi mungkin ya. Pinter-pinter milih aja. Tapi kita ini kemarin di Planet Ban kita belinya 200 kurang, udah sama pasang, tinggal pasang aja. Dan secara tampilan sih bentuknya bagus, menurut saya bagus banget. Terlihat lebih sporty lah ya dibanding yang bawaannya menurut saya. Padahal untuk intinya sama, saya masih pakai yang standarnya bawaannya 90/90 ring 14. Ini tipe tubeless ya, tubeless, terus pembuatan tahun 2021. Kalau misalkan mau lebih yang sporty lagi sih bisa sih di ukuran ban yang 100/90, lebih gede lagi, lebih sporty lagi. Cuma kemarin saya pilih yang sesuai standar aja. Ini juga udah, menurut saya udah puas banget pakai ini. Untuk
secara look ya, untuk pemakaian awalnya, karena kan baru diganti jadi belum tahu nanti ke depannya. Mudah-mudahan sih ini awet. Biasanya sih Corsa sih awet sih biasanya. Memang kalau isu-isu yang didengar sih ada beberapa merek ban yang kalau pemakaian lama itu ada benjol-benjol, jadi rodanya itu enggak. Nah, selain roda yang jadi PR, dan ada part juga yang pernah saya ganti di motor ini, yaitu di bagian aki ya. Kali ini nggak bisa dibuka karena di dalam. Akinya depan ini, bagian di sini ya. Kalau mau buka aki tuh, ini tinggal copot ininya, dibuka terus udah kelihatan akinya. Kemarin udah diganti ya, udah lama sih, udah tahun pertama apa ya, tahun pertama itu udah ganti aki. Sebenarnya bukan karena akinya rusak atau gimana ya, cuman aki bawaannya itu idling stopnya itu nggak fungsi, jadi nggak bisa berhenti. Jadi ketika di lampu merah itu nggak bisa berhenti ya, maksudnya nggak bisa mati otomatis itu loh, nggak bisa fungsi idling stopnya ini. Ketika di lampu merah tetap nyala terus motornya, nggak bisa otomatis berhenti, terus pas digas jalan lagi itu nggak bisa karena udah diganti. Karena akinya itu kemarin pas ketika kita bawa ke bengkel itu indikasi akinya bukan aki standarnya, padahal saya juga belum pernah ganti, entah dari mana ya. Soalnya ini juga secara pemasangan aki juga di luar ya, jadi kalau kita parkir di parkiran umum bisa aja diganti sama orang, dibuka terus diganti aki yang jelek, yang aki aslinya dibawa sama orang bisa aja. Soalnya nggak ada pelindungnya sama sekali, beda dengan aki yang penempatnya di dalam jok ya, karena terlindung oleh kunci. Kalau sebelah sini sih semua orang bisa ngelepas, semua orang bisa ngelepas, tinggal bawa obeng, putar, terus akinya dicabut, diganti aki yang jelek misalnya, bisa aja. Tapi ya begitulah ya, pokoknya bisa lah pokoknya. Jadi intinya yang depan itu kemarin nggak bisa, nggak bisa fungsi. Setelah saya ganti aki yang bawaannya dari sesuai standarnya, itu udah bisa normal lagi kayak biasa. Entah gimana sudah gue nggak tahu ya kok bisa seperti itu. Aneh lah pokoknya tuh kemarin tuh. Dan akhirnya kita ganti baru lagi. Dan kalau warna hitam itu apa ya, kelihatan lebih mudah kotor sih kayaknya sih. Kayak ini padahal udah baru dicuci, baru aja dicuci, cuman ya mungkin kayak kurang bersih atau gimana ya, kelihatan kurang bersih aja. Itu aja sih. Overall pakai motor ini bagus, oke. Nggak ada kendala ya, nggak pernah mogok, nggak pernah apa. Cuman kemarin sempat sekali itu bocor. Ya wajar lah kalau bocor tuh di jalan, hal yang lumrah. Bocor kita tambal di pom bensin nggak bisa karena pembesan. Ya nggak bisa, bukan karena bocor, cuma karena pentilnya aja yang rusak, jadi harus ganti pentil. Dan sekarang di pom itu nggak bisa buat ganti pentil, nggak ada pentilnya, nggak ada alatnya katanya. Pajaknya di Jawa Tengah sih sekitar 250-an kalau nggak salah, 250-an kalau nggak salah sih. Kemarin habis pajak. Ini tahun keempat, besok tahun depan udah ganti plat nomor, udah 5 tahun. Unit masih oke banget. Terus ini juga udah diganti ya. Kalau dulu beli yang motor ini tuh dapat tambahan variasi ini, spion sama list di sini, list depan ini, dan karpet. Cuman karpetnya udah hilang, udah nggak kepake lagi karpet ini bawah ini. Untuk konsumsi BBM juga irit, cuman nggak ada MID-nya ya, nggak ada yang buat ngecek. Kayak yang Vario yang sekarang yang sudah digital, yang udah ada trip A, trip B sama rata-rata konsumsi BBM, tapi yang ini memang nggak ada. Jadi kita harus pakai sendiri ya, ngitung sendiri. Oke, kurang lebih gitu aja vlognya. Untuk kesimpulannya sih, yang pertama emang rodanya ya, yang depan, bannya bukan rodanya, roda depan ini, bannya depan ini, depan belakang, depannya sudah mulai benjol-benjol ya. Ini kalau kalian lihat, kelihatan nggak ya di kamera? Nah, kayak ada benjol-benjolannya gitu, nggak rata, nggak mulus gitu, ada benjol-benjolnya. Dan yang
dari yang satunya lagi itu bener-bener benjol banget dan kerasa banget waktu dipakai, kayak oleng-oleng gitu. Terus yang roda belakang, ban yang roda belakang malah udah diganti karena indikasinya memang bannya udah agak bagus ya. Udah soalnya nggak bagus bukan karena bahannya sih, cuman karena udah sempet bocor dan bocornya tuh gede lubangnya. Jadi makanya sarannya sih dari pengennya diganti dan udah saya ganti juga. Ban depan, ban belakang sama akinya. Yang lain sih oke banget dan puas lah pakai ini. Secara keseluruhan nggak ada masalah. Itu aja vlognya. Terima kasih sudah menonton.